Perkenalkan, nama saya Arla Mardianisi, mahasiswa S1 Farmasi Klinik dan Komunitas Tikes Widya Dharma Husada Tangerang Selatan. Pada video ini, saya akan membahas tentang perbedaan DNA dan RNA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Intan Samrotul Fuada, SSI M.Pharm. Saya harap penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Nah, teman-teman, dalam ilmu biologi genetika, DNA dan RNA ini sering disebut secara berdampingan, sehingga penyebutan inilah yang membuat banyak orang mengira keduanya adalah hal yang sama, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Hanya saja, fungsinya di dalam tubuh saling berdampingan dan letaknya berdekatan. Nah, DNA dan RNA ini merupakan asam amino yang terdiri dari basa nitrogen. DNA dan RNA juga menyimpan informasi biologis makhluk hidup. Makromolekul sederhana ini bertugas mensintesis protein, sehingga informasi biologis yang dimiliki semua makhluk hidup berbeda-beda. DNA ini merupakan kependekan dari deoksiribonukleat acid atau asam deoksiribonukleat. Sedangkan RNA ini kependekan dari ribonukleat acid atau asam ribonukleat. DNA dan RNA juga memiliki ikatan yang berbeda. DNA memiliki ikatan atau rantai ganda, sedangkan RNA hanya memiliki satu ikatan pada gugus asam amino yang diikat. Kandungan DNA dan RNA. Pada DNA, asam nukleat bersama protein dan karbohidrat membentuk heliks atau rantai ganda. Setiap dua DNA membentuk polinukleotida. Dengan demikian, polinukleotida terdiri dari banyak satuan nukleotida, di mana setiap nukleotida terdiri dari satu jenis basa nitrogen. Inilah yang dikenal dengan nama deoksiribosa atau gugus fosfat. Terdapat 3 jenis basa nitrogen pada DNA, yaitu purin, pirimidin, dan gugus fosfat. Purin mengandung asam atau informasi genetik yang disebut adenin dan guanin. Pirimidin terdiri dari sitosin dan timin, sedangkan RNA sepintas memiliki struktur mirip dengan DNA. Selain rantainya yang tunggal, informasi genetik RNA banyak terletak pada informasi genetik. Informasi genetik yang dihasilkan basa pirimidin adalah sitosin dan urasil. Fungsi DNA dan RNA. DNA membawa informasi genetik makhluk hidup, di mana DNA membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat manusia. Bisa dikatakan sebagai pengenal dari orang yang tidak memiliki identitas. DNA mengandung semua informasi sifat manusia hidup secara langsung dan tidak langsung, mengontrol keberlangsungan kehidupan dan menentukan perkembangbiakan akhir makhluk hidup, mempertahankan jenisnya. DNA berfungsi sebagai katalis atau mempercepat terjadinya reaksi saat penggandaan diri. DNA juga berperan sebagai katalis pada sintesis senyawa lain di dalam sel. Sedangkan RNA mempunyai peran sedikit berbeda. RNA berfungsi menyimpan informasi genetika yang telah selesai dikode dan diekspresikan, dan juga sebagai perantara DNA dari protein yang berada di dalamnya untuk ekspresi genetika. Letak DNA dan RNA. Sesuai dengan fungsinya, DNA RNA terletak di dalam sel. DNA terletak di bagian inti sel dan mitokondria. Pada tumbuhan, biomolekul ini terdapat juga dalam kloroplas. RNA terdapat pada inti sel yang disebut mRNA, sitoplasma atau tRNA, dan ribosom atau rRNA. Komponen gula pada DNA dan RNA. Pada dasarnya, struktur RNA dan DNA sangat mirip. Keduanya merupakan polimer yang tersusun atas banyak nukleotida, di mana setiap nukleotida tersusun dari satu gugus fosfat, satu gugus pentosa, dan satu gugus basa nitrogen. Ikatan tersusun berselang-saling antara gugus fosfat dengan gugus pentosa dari nukleotida yang berbeda. Selain perbedaannya terletak pada rantai ikatan ganda dan tunggal nukleotida DNA, dan RNA mempunyai kandungan gula berbeda. Gugus pentosa RNA mempunyai satu gugus cincin hidroksil yang disebut ribosa. Sedangkan gugus pentosa atau gula pada DNA mempunyai 2 cincin hidroksil yang disebut deoksiribosa. Ukuran DNA dan RNA. DNA mempunyai ukuran lebih panjang, berbentuk bulat dan berpilin atau heliks, atau seperti tali yang diputar-putar.
RNA mempunyai bentuk yang sedikit lebih pendek meski bentuknya sama-sama memanjang. Selain itu terlihat lebih tipis dan rantai tunggalnya tidak berpilin. Kadar DNA dan RNA. Di dalam gen terdapat banyak kromosom, yaitu materi yang berperan dalam penurunan sifat. Oleh karena itu, kadar DNA dapat berubah-ubah sesuai dengan materi yang dibawanya. Oleh kandungan yang mengandung gugus hidroksil lebih banyak sementara kadar RNA dalam sel cenderung tidak berubah. Itulah perbedaan DNA dan RNA. Walaupun berbeda, keduanya saling berkaitan dalam proses